Beraninya kulit cuci ini mengotori pestaku. Teriak Saskia sambil menghempaskan Nala hingga tersungkur. Di tengah hinaan, layar ponsel retak Nala menyala, menampilkan notifikasi transferan 1 miliar rupiah yang mengejutkan. Suasana mendadak mencekam saat sang penguasa bisnis, Mahendra Zulkarnain, melangkah maju dengan tatapan mematikan. Namun, jauh sebelum nominal fantastis itu muncul di layar ponselnya, hidup Nala Kirana hanyalah sebuah perjuangan tanpa henti di tengah kerasnya ibu kota. Bagi Nala, setiap tetes keringat adalah cara untuk bertahan hidup. Di sebuah kamar sempit di Rusun Petamburan, Nala memulai harinya saat matahari bahkan belum sepenuhnya bangun. Tangan yang halus kini dipenuhi kapalan karena setiap hari harus mengucek tumpukan pakaian kotor milik tetangga-tetangganya. Sebagai buruh cuci dan tenaga harian lepas yang upahnya seringkali menunggak, Nala terbiasa menelan rasa lapar demi bisa membayar sewa rusun yang sudah menunggak 2 bulan. Pagi itu, dengan sisa uang Rp10.000 di kantongnya, Nala melangkah menuju sebuah warung nasi sederhana. Ia hanya membeli 1 porsi nasi bungkus dengan lauk seadanya. Namun, alih-alih memakannya sendiri, Nala justru membawa bungkusan itu menuju jembatan penyeberangan yang menghubungkan daerah kumuh dengan kemegahan gedung-gedung pencakar langit di Mega Kuningan. Di sudut jembatan yang berdebu, seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh dan kacamata hitam yang retak duduk bersandar. Dia adalah kakek Marwan, pengemis buta yang sudah berbulan-bulan menjadi tujuan utama Nala sebelum berangkat bekerja. Nala berjongkok di depan kakek itu, menyentuh pundaknya dengan lembut agar sang kakek tidak terkejut. "Kek, ini Nala. Nala bawain nasi bungkus kesukaan kakek. Masih anget. Tadi Nala minta tambahin sambelnya sedikit biar kakek makin lahap makannya." Ucap Nala dengan suara yang tenang dan tulus, seolah ia sedang berbicara dengan kakek kandungnya sendiri. Lelaki tua itu meraba-raba bungkusan yang disodorkan Nala. Getaran di tangannya tampak jelas, namun ada senyum tipis yang tersungging di bibirnya yang kering. "Nala, kenapa kamu selalu repot-repot? Tahu, hidupmu juga tidak mudah, nak. Simpan saja uangmu untuk makanmu sendiri." Lirih kakek Marwan dengan suara parau. Nala menggeleng pelan, meski ia tahu kakek itu tidak bisa melihatnya. Ia membuka bungkusan nasi itu, aroma nasi hangat pun menyeruak di tengah polusi udara Jakarta. "Nala masih muda, kek. Tenaga Nala masih banyak untuk cari uang lagi. Kalau kakek nggak makan, nanti kakek sakit. Biar Nala suapin ya, kek." Tanpa rasa jijik sedikit pun, Nala menyuapi kakek Marwan dengan penuh kesabaran. Di tengah kerumunan orang-orang berseragam kantoran yang berjalan terburu-buru dan memandang sebelah mata ke arah mereka, Nala tetap fokus pada sang kakek. Ia bahkan memberikan botol air mineral terakhirnya untuk lelaki tua itu. Kakek Marwan terdiam sejenak setelah suapan terakhir. Ia tampak menatap kosong ke depan, namun telinganya menangkap ketulusan dari setiap helasan napas gadis di hadapannya. "Nala, suatu saat nanti, kebaikanmu ini akan membawamu ke tempat yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dunia mungkin terlihat kejam sekarang, tapi Tuhan tidak pernah tidur." Ucap kakek Marwan dengan nada bicara yang tiba-tiba terdengar sangat berwibawa, berbeda dari pengemis pada umumnya. Nala hanya tersenyum tipis, menganggap ucapan itu hanyalah doa penyemangat. Ia berpamitan, lalu berlari kecil menuju halte bus karena ia tidak boleh terlambat di hari pertamanya bekerja sebagai tenaga kebersihan di gedung termegah di kawasan itu, Zulkarnain Tower. Nala tidak pernah tahu bahwa sepasang mata di balik kacamata hitam retak itu terus mengikuti langkahnya dengan penuh arti. Di balik penyamaran sebagai pengemis buta, sang kakek sebenarnya sedang menghitung waktu, menunggu saat yang tepat untuk membalas setiap butir nasi yang diberikan Nala dengan cara yang akan mengguncang seluruh Jakarta. Zulkarnain Tower berdiri dengan angkuh di jantung Jakarta, sebuah monumen baja dan kaca yang seolah-olah ingin menusuk langit. Bagi Nala Kirana, gedung ini bukan sekadar tempat kerja, melainkan simbol dunia yang sangat jauh dari jangkauannya. Dengan seragam cleaning service yang tampak agak kebesaran di tubuhnya yang ramping, Nala menggenggam erat tongkat pel. Mencoba menekan rasa gugup yang terus merayap. Nala tahu dia harus bekerja ekstra keras hari ini. Masa percobaan sebagai tenaga kebersihan adalah satu-satunya harapan agar ia tidak didepak dari rusun tempatnya bernaung. Saat ia sedang sibuk membersihkan lantai marmer di area lobi eksekutif yang mengkilap seperti cermin, suara denting sepatu pantofel yang tegas mendekat. Nala menunduk, memberikan jalan sesuai prosedur keamanan. Namun langkah kaki itu tiba-tiba terhenti tepat di depan ember pelnya. "Nala? Nala Kirana?" Suara itu sangat familiar,
Suara yang dulu pernah membisikkan janji-janji manis di telinganya, namun kini terdengar begitu asing dan penuh dengan nada meremehkan. Nala mendongak perlahan. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat sosok pria yang berdiri di hadapannya. Galih, mantan kekasihnya yang menghilang tanpa kabar 2 tahun lalu, kini berdiri dengan setelan jas mahal yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup Nala selama setahun. Di dada kirinya, tersemat lencana emas bertuliskan manajer pemasaran. Galih, bisik Nala hampir tak terdengar. Galih tertawa hambar, sebuah tawa yang penuh dengan hinaan. Ia memperhatikan Nala dari ujung rambut hingga ujung kaki, menatap jijik pada seragam biru kusam dan sarung tangan karet yang dikenakan gadis itu. Wah, luar biasa. Jadi ini pencapaian tertinggimu setelah kita putus, menjadi tukang pel di kantorku. Galih mencibir sambil melipat tangan di dada. Belum sempat Nala menjawab, seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala dan tas bermerek yang harganya fantastis datang menyampitkan lengannya ke lengan Galih. Dialah Saskia, putri dari salah satu pemegang saham terbesar di Zulkarnain Group. Sayang, siapa wanita ini? Kok baunya seperti sabun cuci murah? Tanya Saskia sambil menutup hidungnya dengan gerakan yang dibuat-buat. Galih tersenyum tipis, lalu menatap Saskia dengan pandangan memuja. Bukan siapa-siapa sayang, hanya kenalan lama dari masa laluku yang, agak suram. Ini Nala, kuli cuci yang sepertinya sedang mencoba peruntungan jadi pembersih lantai di sini. Saskia tertawa melengking, menatap Nala dengan pandangan merendahkan seolah-olah Nala adalah kotoran yang tidak sengaja terinjak. Oh, jadi ini mantanmu yang miskin itu? Kasihan sekali. Hei kau, hati-hati kalau mengepel. Sepatuku ini edisi terbatas. Kalau sampai terkena air kotor dari embermu, gaji seumur hidupmu pun tidak akan cukup untuk menggantinya. Nala mengeremas tongkat pelnya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia menolak untuk menangis di depan pria yang pernah ia cintai itu. Saya hanya menjalankan tugas saya, Pak Galih, Ibu Saskia. Permisi. Nala mencoba bergeser, namun Galih sengaja menggeser kakinya, menghalangi jalan Nala. Dengan gerakan kasar, Galih menyenggol ember pel Nala hingga air kotor di dalamnya tumpah dan membasahi lantai marmer yang sudah bersih, bahkan mengenai sedikit ujung sepatu Nala sendiri. Lihat, kerja saja tidak becus, bentak Galih dengan suara keras hingga menarik perhatian beberapa staf yang lewat. Baru hari pertama sudah bikin kekacauan. Kamu pikir kamu pantas berada di gedung semegah ini? Kamu itu sampah, Nala, dan tempat sampah itu di luar, bukan di lobi Zulkarnain Tower. Saskia mengeluarkan selembar uang 100.000 dari tasnya, lalu menjatuhkannya ke lantai yang basah itu. Ini, ambil, untuk tambahan beli nasi bungkus. Jangan sampai kau pingsan saat menjilat lantai ini sampai bersih kembali. Hah! Mereka berdua tertawa sinis, meninggalkan Nala yang mematung di tengah lobi. Nala berlutut, mencoba memunguti sisa-sisa harga dirinya yang hancur bersama tumpahan air pel. Di bawah lampu kristal yang mewah, Nala merasa dunianya begitu gelap. Ia tidak tahu bahwa dari balik kaca gelap di lantai mezanin, ada sepasang mata tajam yang mengawasi seluruh kejadian itu dengan rahang yang mengeras. Sang singa salju, Mahendra Zulkarnain, baru saja menyaksikan bagaimana salah satu manajernya memperlakukan seorang wanita dengan begitu rendah. Dan untuk alasan yang tidak ia pahami, ada rasa amarah yang membara di dada Mahendra saat melihat gadis pembawa permen jahe itu dipermalukan. Nala Kirana menyeka sudut matanya yang basah dengan punggung tangan, berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan satu tetes pun air mata jatuh di lantai yang baru saja ia bersihkan. Hinaan Galih dan Saskia masih terngiang, menusuk ulu hatinya lebih tajam dari sembilu. Namun Nala tahu, ia tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Dengan langkah yang dipaksakan tegar, ia membawa peralatan kebersihannya menuju lift service. Namun, nasib seolah sedang bermain-main dengannya. Lift service sedang dalam perbaikan, dan satu-satunya akses menuju lantai atas yang harus segera ia bersihkan adalah lift eksekutif di sudut lobi. Dengan ragu dan rasa takut yang menghantui, Nala memberanikan diri masuk ke dalam lift yang interiornya dilapisi logam mulia dan kaca cermin yang sangat jernih itu. Baru saja pintu hampir tertutup, sebuah tangan kekar dengan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya menahan pintu.
Jantung Nala nyaris meloncat keluar saat sosok pria bertubuh tegap dengan aura yang begitu mengintimidasi melangkah masuk. Mahendra Zulkarnain, sang singa salju yang baru saja menyaksikan drama di lobi tadi, kini berdiri tepat di samping Nala. Aroma parfum maskulin yang elegan langsung memenuhi ruang sempit itu, mengalahkan bau cairan pembersih lantai yang menempel pada seragam Nala. Nala segera menunduk dalam, tidak berani sedikit pun menatap wajah sang CEO yang dikenal dingin dan tak tersentuh itu. Suasana di dalam lift terasa begitu mencekik. Hening, hanya suara desis halus mesin lift yang bergerak naik. Namun tiba-tiba, sebuah guncangan hebat terjadi. Lampu lift berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Nala menarik napas pendek karena terkejut, namun ia segera menyadari ada sesuatu yang salah di sampingnya. Ia mendengar suara napas yang memburu, berat dan tidak teratur. Dalam keremangan lampu darurat yang baru saja menyala redup, Nala melihat Mahendra mencengkram besi pegangan lift dengan sangat kuat hingga buku jarinya memutih. Wajah pria yang biasanya tampak angkuh itu kini pucat pasi, peluh dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Sang penguasa bisnis itu sedang mengalami serangan panik. Pak Mahendra, Anda baik-baik saja?" Tanya Nala dengan suara lemut, rasa takutnya kini berganti menjadi kekhawatiran. Mahendra tidak menjawab. Ia merasa dinding lift seolah bergerak menyempit, menghimpit dadanya hingga ia sulit menghirup oksigen. Trauma masa lalu akan ruang sempit yang gelap kini menyerangnya tanpa ampun. Tanpa berpikir panjang, Nala meletakkan ember dan pelnya. Ia mendekati Mahendra, namun tetap menjaga jarak yang sopan. "Pak, tolong dengarkan suara saya. Jangan melihat ke dinding. Lihat saya." Tarik napas perlahan lewat hidung. 1, 2, 3, lalu buang lewat mulut pelan-pelan. Mahendra mencoba mengikuti instruksi itu, namun tubuhnya masih gemetar hebat. Nala kemudian merogoh saku seragamnya, mengeluarkan sebuah bungkusan kecil yang selalu ia bawa untuk mengganjal perut saat lapar melanda. Ia membuka bungkus itu dan menyodorkan isinya ke arah Mahendra. "Ini permen jahe, Pak. Rasanya sedikit pedas dan hangat. Bisa membantu menenangkan saraf yang tegang. Silakan diambil," ucap Nala dengan nada bicara yang sama tulusnya seperti saat ia menyuapi kakek Marwan di jembatan penyeberangan. Dengan tangan yang masih gemetar, Mahendra mengambil permen itu dan memasukkannya ke dalam mulut. Rasa hangat jahe yang tajam perlahan mulai meresap, memberikan sensasi nyata yang mengalihkan pikirannya dari rasa takut yang abstrak. Nala terus membimbingnya melakukan teknik pernafasan sederhana, berbicara dengan suara yang tenang dan menyejukkan, seolah-olah mereka tidak sedang terjebak di dalam kotak logam yang tergantung di ketinggian puluhan lantai. Perlahan, detak jantung Mahendra mulai stabil. Nafasnya tidak lagi memburu. Ia mendongak, dan untuk pertama kalinya, matanya yang tajam dan dingin bertemu langsung dengan mata bening Nala. Di dalam ruang sempit yang gelap itu, Mahendra tidak melihat Nala sebagai seorang kuli cuci atau petugas kebersihan yang baru saja dihina di lobi. Ia melihat seorang wanita yang memiliki ketenangan luar biasa dan hati yang sehangat permen jahe yang kini mencair di mulutnya. "Kenapa kamu tidak takut?" tanya Mahendra dengan suara rendah yang masih sedikit serak. Nala tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tampak sangat manis di bawah temaram lampu darurat. "Hidup di jalanan dan rusun mengajari saya bahwa takut tidak akan mengubah keadaan, Pak. Kita hanya perlu bernafas dan bertahan sampai bantuan datang." Mahendra terdiam. Selama ini, ia dikelilingi oleh wanita-wanita yang selalu berusaha tampil sempurna, berbau parfum mahal, dan hanya mendambakan hartanya. Namun di sini, di dalam lift yang macet, seorang gadis yang baru saja dipermalukan justru menjadi satu-satunya orang yang menyelamatkannya dari kegelapan. Tepat saat itu, lift bergetar kembali dan mulai bergerak turun perlahan menuju lantai terdekat. Saat pintu lift terbuka di lantai 10, cahaya lampu koridor yang terang masuk menerangi mereka. Petugas keamanan dan teknisi sudah berkumpul dengan wajah cemas. Mahendra kembali tegak, membetulkan letak jasnya, dan dalam sekejap aura singa salju itu kembali. Namun sesaat sebelum ia melangkah keluar, ia berhenti dan menoleh sedikit ke arah Nala yang masih berdiri di dalam lift bersama peralatannya. "Siapa namamu?" tanya Mahendra tanpa ekspresi, namun tatapannya tidak lagi sedingin sebelumnya. "Nala, Pak. Nala Kirana," jawab Nala sambil menunduk sopan.
Mahendra tidak mengucapkan terima kasih secara langsung. Ia hanya mengangguk kecil dan melangkah pergi dengan langkah lebar yang berwibawa. Namun di dalam hatinya, Mahendra tahu bahwa nama itu tidak akan pernah ia lupakan. Sambil berjalan menjauh, ia masih bisa merasakan sisa rasa hangat jahe di lidahnya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, sang CEO yang kaku itu merasakan sesuatu yang berdesir aneh di dadanya. Sebuah ketertarikan yang tidak masuk akal pada seorang gadis pembawa permen jahe. Setelah pertemuan singkat namun berkesan di dalam lift yang mencekam itu, Mahendra melangkah pergi dengan sejuta tanya yang berkecamuk di kepalanya. Namun bagi Nala, dunianya tidak langsung menjadi indah. Ia harus menyelesaikan pekerjaannya hingga larut malam. Membersihkan setiap sudut gedung yang angkuh itu dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Saat jam pulang tiba, langit Jakarta sudah berubah menjadi kelabu gelap. Dengan bahu yang merosot karena kelelahan, Nala tidak langsung pulang ke rusunnya. Langkah kakinya seolah sudah memiliki tujuannya sendiri. Kembali ke jembatan penyeberangan di Mega Kuningan. Di sana, di sudut remang-remang yang hanya diterangi lampu jalan yang berkedip, kakek Marwan masih setia duduk menanti. Nala duduk bersimpuh di samping lelaki tua itu. Ia tidak membawa nasi bungkus kali ini, karena uangnya benar-benar sudah habis. Namun, ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah kejujuran yang rapuh. Ternyata dunia ini jauh lebih luas dan jauh lebih dingin dari yang Nala bayangkan, bisik Nala. Suaranya serak, menahan beban yang sedari tadi ia simpan sendiri. Ia menceritakan tentang pertemuannya dengan Galih, tentang hinaan Saskia, hingga momen aneh di dalam lift bersama sang CEO. Nala tidak tahu mengapa, tapi ia merasa sangat aman bercerita pada pengemis tua yang bahkan tidak bisa melihat wajahnya ini. Kakek Marwan mendengarkan dengan seksama. Tangannya yang keriput sesekali mengelus punggung tangan Nala dengan lembut. Tidak ada kata-kata kasihan yang keluar dari mulutnya. Hanya sebuah senyuman misterius yang tersungging di balik kacamata hitamnya yang retak. Jangan pernah biarkan lumpur yang dilemparkan orang lain mengotori hatimu yang emas, Nala. Ingat, permata hanya akan bersinar setelah dipoles dengan tekanan yang hebat. Ucap kakek Marwan dengan nada yang begitu tenang, seolah ia adalah seorang filsuf yang menyamar. Setelah Nala berpamitan untuk pulang, sebuah kejadian aneh terjadi. Begitu sosok Nala menghilang di kegelapan gang, kakek Marwan berdiri dengan tegak. Tidak ada lagi tubuh yang membungkuk lesu. Sebuah mobil sedan hitam mewah dengan kaca anti peluru berhenti tepat di samping jembatan yang kumuh itu. Seorang pria bersetelan jas rapi keluar dari kursi pengemudi, lalu membungkuk hormat dengan sangat dalam. "Tuan Besar, sudah waktunya pulang. Mahendra sudah menunggu di kediaman Menteng," ucap pria itu dengan suara penuh taksim. Lelaki tua yang tadi dipanggil kakek Marwan itu melepas kacamata hitamnya yang retak. Di balik kacamata itu terpancarlah sepasang mata yang tajam, jernih dan penuh wibawa. Tidak ada tanda-tanda kebutaan di sana. Dia bukanlah pengemis buta bernama Marwan. Dia adalah Eyang Wirawan Zulkarnain, sang pendiri sekaligus pemilik tunggal Zulkarnain Group, pria yang kata-katanya bisa mengguncang pasar saham dalam sekejap. Di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan Jakarta, Eyang Wirawan memandang keluar jendela. Ia teringat pada semua wanita sosialita yang selama ini mendekati cucunya, Mahendra. Mereka semua hanya menginginkan tahta, berlian, dan nama besar Zulkarnain. Mereka memandang rendah orang-orang kecil, persis seperti yang dilakukan Sastia tadi siang di lobi kantornya sendiri. Mahendra butuh seseorang yang bisa melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai mesin uang, gumam Eyang Wirawan. Ia tersenyum mengingat permen jahe yang diceritakan Nala tadi. Dan gadis itu, dia memberikan nasi bungkus terakhirnya padaku saat dia sendiri sedang kelaparan. Dia menyelamatkan cucuku dari ketakutannya tanpa tahu siapa dia. Eyang Wirawan mengambil sebuah tablet canggih dari kantong jok mobil. Dengan jemarinya yang terampil, ia membuka sebuah aplikasi perbankan eksklusif yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia ini. Namanya tertera di sana sebagai pemilik otoritas tertinggi. Ia mengetikkan sebuah nomor rekening yang sudah ia dapatkan dari tim investigasi pribadinya. Rekening milik Nala Kirana, sebuah rekening yang bahkan tidak pernah menyentuh angka 1 juta rupiah. Ketulusan adalah mata uang yang paling mahal di dunia ini, Nala.
Ingat, dan sudah saatnya dunia membayar hutangnya padamu. Bisik Eyang Wirawan dengan kilat mata yang penuh rencana. Dengan satu ketukan mantap di layar tablet, sebuah instruksi transfer sebesar 1 miliar rupiah diluncurkan. Sebuah nominal yang akan meruntuhkan seluruh hidup lama Nala dan menyeretnya masuk ke dalam pusaran kekuasaan keluarga Zulkarnain. Eyang Wirawan tahu uang ini akan memicu badai, namun ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyeret Mahendra keluar dari cangkang esnya dan memberikan Nala perlindungan yang layak ia dapatkan. Malam itu, di kediaman mewah kawasan Menteng, sang maestro telah menyusun bidak caturnya. Penyamarannya bukan sekedar keisengan orang kaya yang bosan, melainkan sebuah ujian cinta dan kesetiaan yang baru saja dimenangkan oleh seorang gadis miskin dari rusun Petamburan. Dan bagi Galih serta Saskia, mereka tidak pernah tahu bahwa kiamat kecil bagi karir dan harga diri mereka baru saja dimulai dari sebuah tombol sen di tangan sang penguasa Zulkarnain. Siang itu, udara di lorong rusun Petamburan terasa begitu menyesakan. Nala Kirana berdiri mematung di depan pintu unitnya yang sudah dipasangi rantai gembok besar. Di hadapannya, ibu kos berdiri dengan tangan berkacak pinggang, menatap Nala seolah-olah gadis itu adalah hama yang harus segera dibasmi. Semua barang-barang Nala yang hanya sedikit itu sudah tergeletak berantakan di lantai koridor yang berdebu. Hinaan demi hinaan mengalir deras dari mulut wanita itu, meneriakan soal tunggakan sewa 3 bulan yang tak kunjung lunas. Nala hanya bisa menunduk, meremas jemarinya yang kasar karena terlalu banyak mencuci. Tidak ada lagi air mata yang tersisa. Baginya, hari ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Dipecat mungkin tinggal menunggu waktu, dan kini ia bahkan tidak punya atap untuk berteduh. Dengan langkah gontai dan hati yang hancur, Nala kembali ke Zulkarnain Tower. Ia tidak punya pilihan lain selain tetap bekerja, setidaknya sampai shiftnya berakhir agar ia punya sedikit uang untuk sekedar membeli makan malam. Di koridor belakang dekat pantry, Nala terduduk lemas. Ponselnya yang memiliki layar retak 1000 tiba-tiba bergetar hebat di saku seragamnya. Getaran itu terus-menerus terjadi, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak untuk disampaikan. Dengan tangan gemetar, Nala mengeluarkan ponsel jadulnya. Sebuah notifikasi pesan singkat muncul di layar ponselnya. Transfer masuk, 1 miliar rupiah. Pengirim, W. 1 miliar rupiah. Angka 0 yang berderet itu seolah menari-nari mengejek penglihatannya. Nala mengucek matanya berkali-kali, yakin bahwa ia sedang berhalusinasi karena kelaparan atau stres yang berlebihan. Namun angka itu tetap di sana, nyata dan berkilau di balik retakan layar ponselnya. Siapa W? Dan mengapa seseorang mengirimkan uang sebanyak itu ke rekeningnya yang biasanya hanya berisi saldo minimum? Namun ketenangan singkat itu hancur berantakan saat sebuah tangan kasar menyambar ponsel tersebut dari genggaman Nala. Wah, lihat siapa yang sedang asyik bermain ponsel di jam kerja. Ternyata kuli cuci kita sedang sibuk berhayal. Suara melengking Saskia memecah keheningan pantry. Saskia tertawa mengejek, bermaksud mencari bahan baru untuk mempermalukan Nala. Galih berdiri di belakangnya, menatap Nala dengan pandangan muak yang sama. Namun saat mata Saskia tertuju pada layar ponsel yang masih menyala itu, tawanya mendadak terhenti. Wajahnya yang penuh riasan tebal itu berubah pucat, lalu sedetik kemudian berubah menjadi merah padam karena amarah. Satu miliar? Teriak Saskia histeris. Suaranya menggema ke seluruh ruangan hingga beberapa staf menoleh dengan rasa ingin tahu. Dari mana pembantu seperti kamu punya uang sebanyak ini di rekeningmu? Galih ikut mendekat. Matanya membelalak melihat deretan angka di layar ponsel mantan kekasihnya. Ia menatap Nala dengan pandangan curiga dan penuh tuduhan. Nala, apa yang kamu lakukan? Kamu mencuri? Atau kamu menjual data perusahaan? Nala menggeleng kuat-kuat, mencoba merebut kembali ponselnya. Tidak, itu saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu itu uang dari mana. Saskia justru semakin kencang berteriak, menarik perhatian manajer keamanan yang sedang berpatroli. Security, cepat ke sini. Saya menangkap basah pencuri di dalam kantor ini. Lihat ini, cleaning service rendahan ini tiba-tiba punya saldo 1 miliar rupiah. Jelas-jelas dia melakukan penggelapan dana kantor atau menjual rahasia Zulkarnain Group kepada kompetitor. Dalam sekejap, situasi berubah menjadi kacau. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap segera memegang kedua lengan Nala dengan kasar.
Nala meronta, mencoba menjelaskan bahwa ia tidak melakukan apapun. Namun suaranya tenggelam oleh tuduhan-tuduhan keji yang dilontarkan Saskia. Sudah miskin, berani mencuri lagi. Benar-benar sampah masyarakat. Maki Saskia sambil melemparkan ponsel Nala ke lantai hingga retakannya semakin parah. Bawa dia ke kantor polisi, biar dia membusuk di sana. Nala merasa dunianya benar-benar runtuh. Uang yang seharusnya menjadi mukjizat, kini justru menjadi bumerang yang siap menjebloskannya ke dalam penjara. Di tengah kerumunan orang yang menatapnya dengan pandangan menghakimi dan jijik, Nala hanya bisa memejamkan mata, menanti nasib malang yang tampaknya tak pernah berhenti mengejarnya. Ia tidak menyadari bahwa di ujung koridor, sosok pria dengan aura dingin yang mematikan baru saja melangkah keluar dari lift eksekutif, dan matanya langsung terkunci pada pemandangan kacau di depan pantry tersebut. Suasana di lobi Zulkarnain Tower seketika mencekam. Bunyi gemerincing logam bergolu yang dikeluarkan oleh petugas keamanan terdengar begitu nyaring, memutus isak tangis Nala yang sudah nyaris kehabisan nafas. Saskia berdiri dengan dagu terangkat, matanya berkilat penuh kemenangan saat melihat Nala dipermalukan di depan puluhan pasang mata karyawan yang mulai berkerumun. Galih hanya diam mematung di sampingnya, membuang muka seolah-olah Nala adalah noda kotor yang harus segera dihapuskan dari riwayat hidupnya. Namun, tepat saat tangan kasar petugas keamanan itu hendak mencengkeram pergelangan tangan Nala, sebuah suara berat dan rendah menggelegar dari arah lift eksekutif. "Lepaskan dia." Dua kata itu tidak diucapkan dengan teriakan, namun kekuatannya sanggup menghentikan detak jantung siapapun yang mendengarnya. Kerumunan orang itu langsung terbelah seperti laut merah, memberikan jalan bagi sosok pria jangkung yang melangkah dengan wibawa yang tak tertandingi. Mahendra Zulkarnain muncul dengan tatapan mata sedingin es, tangannya terselip di saku celana bahan yang mahal, sementara auranya seolah membekukan udara di lobi tersebut. Saskia yang tadi tampak garang, tiba-tiba berubah menjadi lembut. Ia segera mendekati Mahendra dengan gaya manja yang dipaksakan. Ia merasa Mahendra datang untuk menegakkan keadilan di perusahaannya sendiri. "Pak Mahendra, Anda datang di waktu yang tepat. Gadis pembantu ini baru saja ketahuan melakukan penggelapan dana. Lihat Pak, ada transferan ilegal 1 miliar di ponselnya. Dia pasti sudah mencuri rahasia perusahaan kita." Adu Saskia dengan suara yang dibuat-buat sedih. Mahendra berhenti tepat di depan Nala yang masih bersimpuh di lantai. Ia tidak melirik Saskia sedikit pun, matanya hanya tertuju pada wajah Nala yang sembab dan pucat pasi. Perlahan, Mahendra membungkuk, mengambil ponsel Nala yang retak dari lantai, lalu menatap layar yang menunjukkan angka 1 miliar rupiah itu dengan ekspresi datar. "1 miliar?" tanya Mahendra singkat. "Benar Pak, jelas-jelas itu uang haram. Mana mungkin orang seperti dia punya uang sebanyak itu kalau bukan hasil mencuri?" Timpal Galih mencoba mencari muka di depan sang CEO. Mahendra perlahan menegakkan tubuhnya kembali. Ia menoleh ke arah Galih dan Saskia dengan tatapan yang membuat keduanya mendadak gemetar. Senyum tipis yang tampak sangat berbahaya tersungging di bibir Mahendra. "Uang itu memang bukan miliknya," ucap Mahendra pelan, membuat Saskia hampir bersorak kegirangan. Namun, kalimat berikutnya yang keluar dari mulut sang singa salju itu justru meruntuhkan seluruh dunia mereka. "Karena uang 1 miliar itu adalah milikku, aku yang mengirimnya." Hening, lobi megah itu mendadak sunyi senyap hingga suara jatuhnya selembar kertas pun mungkin akan terdengar. Saskia ternganga, sementara Galih nyaris tersedak ludahnya sendiri. Mereka tidak salah dengar, bukan? "Apa? Pak Mahendra bercanda kan?" tanya Saskia dengan suara bergetar. Mahendra tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru melangkah mendekati Nala, lalu mengulurkan tangannya yang besar dan hangat ke hadapan gadis itu. Nala mendongak dengan tatapan tidak percaya. Matanya yang basah menatap punggung tangan Mahendra dengan ragu. "Nala Kirana," panggil Mahendra dengan suara yang mendadak melunak namun tetap tegas. "Uang 1 miliar itu bukanlah hasil penggelapan. Anggap saja itu sebagai uang muka, atau lebih tepatnya, mahar awal dariku." Nala terkesiap. Jantungnya berdegup kencang hingga ia merasa sesak. Seluruh orang di ruangan itu menahan nafas. Mahar? Apakah sang CEO paling berpengaruh di negeri ini baru saja melamar seorang petugas kebersihan di tengah kekacauan ini?
Mahendra kembali menatap Galih dan Saskia yang kini wajahnya sepucat kertas. Kalian bilang dia mencuri, kalian salah. Dia adalah calon istriku, dan siapapun yang berani menyentuhnya dengan tangan kotor atau menghinanya dengan kata-kata sampah, berarti mereka sedang menantang seluruh keluarga Zulkarnain. Petugas keamanan yang tadi memegang borgol langsung mundur teratur, wajah mereka penuh ketakutan. Sementara itu, Saskia meremas tas bermereknya dengan geram, hatinya terbakar cemburu dan rasa malu yang luar biasa. Ia tidak menyangka rencana untuk menghancurkan Nala justru berbalik menjadi panggung kemegahan bagi gadis itu. Mahendra membantu Nala berdiri dengan sangat lembut, sebuah pemandangan yang belum pernah dilihat oleh siapapun di kantor itu. Sang CEO dingin itu kemudian mengeluarkan sebuah dokumen dari balik jasnya dan menyodorkannya kepada Nala. Nala, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Tapi sebagai gantinya, kau harus menandatangani ini, bisik Mahendra tepat di telinga Nala. Sebuah kontrak pernikahan. Aku akan memberikan perlindungan hukum penuh padamu, tempat tinggal yang layak, dan martabat yang mereka injak-injak hari ini. Sebagai imbalannya, kau hanya perlu berdiri di sampingku sebagai Nyonya Zulkarnain. Nala menatap kertas itu dengan pandangan nanar. Di satu sisi, ini adalah jalan keluar dari kemiskinan dan fitnahnya yang mencekiknya. Di sisi lain, ia tahu bahwa masuk ke dunia Mahendra berarti masuk ke dalam sangkar emas yang penuh dengan duri. Namun, saat matanya bertemu dengan tatapan Galih yang penuh kebencian dan Saskia yang menatap jijik, Nala tahu ia tidak punya pilihan lain. Ia mengambil pulpen dari saku seragamnya dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Di depan semua orang yang merendahkannya, di depan pria yang dulu mengkhianatinya, Nala membubuhkan tanda tangannya di atas kertas kontrak itu. Mahendra mengambil kembali dokumen tersebut dengan puas. Ia melingkarkan lengannya di pinggang Nala, menarik gadis itu mendekat ke dalam perlindungannya. Mulai detik ini, Nala Kirana berada di bawah perlindunganku. Dan untuk kalian berdua, Mahendra menunjuk Galih dan Saskia dengan jarinya yang dingin. Siapkan pembelaan terbaik kalian, karena setelah ini tidak akan ada tempat bagi pemfitnah di gedung ini. Mahendra kemudian membimbing Nala berjalan menuju lift eksekutif, meninggalkan kerumunan yang masih terpaku dalam kebisuan. Nala berjalan dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalunya yang kelam di lantai lobi yang dingin itu. Ia tidak tahu apa yang menantinya di balik pintu pernikahan kontrak ini. Namun satu hal yang pasti, hidup Nala Kirana yang malang telah berakhir hari ini. Dan ia baru saja lahir kembali sebagai wanita yang paling dicemburui di seluruh kota. Kemenangan kecil di lobi hari itu rupanya hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Bagi Saskia dan Galih, harga diri mereka yang telah diinjak-injak di depan umum berubah menjadi racun dendam yang sangat pekat. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang gadis rusun seperti Nala Kirana bisa naik kasta dalam semalam menjadi calon istri sang raja bisnis. Di sebuah sudut kafe yang remang-remang, Galih dan Saskia duduk berhadapan dengan wajah yang tegang. Rencana busuk mulai dirancang. Mereka tahu Mahendra sangat memuja profesionalitas. Jika mereka bisa membuat Nala terlihat seperti pengkhianat perusahaan yang menjual data proyek Mahkota Nusantara yang bernilai triliunan rupiah, maka mahar 1 miliar itu pun tidak akan bisa menyelamatkan Nala dari jeruji besi. Keesokan harinya, suasana di Zulkarnain Tower terasa sangat sibuk. Semua staf bersiap untuk presentasi final di depan para investor asing. Nala yang kini menempati posisi sebagai asisten pribadi magang di bawah pengawasan langsung Mahendra diberi tanggung jawab untuk memegang flash disk berisi data enkripsi proyek tersebut. Itulah celah yang dimanfaatkan oleh Galih. Dengan memanfaatkan akses manajernya, Galih berhasil menyelinap ke meja Nala saat gadis itu sedang pergi mengambil kopi untuk Mahendra. Dengan tangan gemetar namun penuh kebencian, Galih menukar flash disk asli dengan flash disk yang telah disusupi virus penghancur data, serta dokumen palsu yang menunjukkan aliran dana gelap ke rekening pribadi Nala. Waktu yang dinanti pun tiba. Ruang rapat utama di lantai paling atas sudah dipenuhi oleh para petinggi dan investor. Mahendra duduk di kursi utama dengan aura yang sangat mengintimidasi, sementara Nala berdiri di sampingnya dengan perasaan gugup yang luar biasa.
Mahendra memberikan isyarat pada Nala untuk memasukkan flash disk tersebut ke layar proyektor. Namun saat file dibuka, bukan desain arsitektur megah yang muncul, melainkan layar merah dengan peringatan sistem yang rusak total. Seluruh ruangan mendadak gaduh. Para investor mulai saling berbisik dengan nada kecewa. Saskia yang sudah bersiap di pojok ruangan langsung berdiri dengan akting yang sangat meyakinkan. Dia berpura-pura terkejut sambil menendingkan jarinya tepat ke arah wajah Nala. Saskia berteriak bahwa dia melihat Nala berbicara dengan perwakilan perusahaan pesaing di parkiran tadi pagi. Galih pun menimpali dengan membawa setumpuk dokumen cetak, mengklaim bahwa dia baru saja menemukan bukti transaksi pengkhianatan Nala di sistem server perusahaan. Nala mematung, wajahnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca menatap Mahendra yang hanya diam terpaku melihat kekacauan di depan matanya. Galih dan Saskia tersenyum sinis di dalam hati, yakin bahwa kali ini Nala benar-benar akan habis. Mereka menanti Mahendra meledak marah dan mengusir Nala seperti sampah. Namun, keheningan Mahendra justru menjadi pertanda maut bagi mereka. Pria itu perlahan berdiri, namun bukan untuk memaki Nala. Ia justru berjalan menuju panel kontrol utama di dinding ruang rapat. Mahendra mengetikkan sebuah kode rahasia yang hanya diketahui oleh pemilik tertinggi Zulkarnain Group. Tiba-tiba layar proyektor yang tadinya rusak berubah menampilkan sebuah rekaman video dengan sudut pandang yang sangat jelas. Itu bukan rekaman CCTV biasa yang mudah disabotase, melainkan kamera sensor gerak tersembunyi yang dipasang Mahendra khusus untuk mengawasi meja kerjanya. Dalam video tersebut, terlihat jelas wajah Galih yang sedang menukar flash disk di meja Nala, lengkap dengan durasi waktu yang sangat akurat. Tidak hanya itu, rekaman tersebut juga menangkap percakapan telepon Saskia saat dia memerintahkan seseorang untuk memalsukan bukti transfer bank atas nama Nala. Seluruh ruangan seketika menjadi sunyi seperti kuburan. Galih dan Saskia mendadak merasa lutut mereka lemas. Napas mereka memburu dan keringat dingin mulai membasahi dahi. Mereka terjebak dalam lubang yang mereka gali sendiri. Mahendra memutar tubuhnya, menatap Galih dan Saskia dengan sorot mata yang bisa mencabut nyawa. Suaranya terdengar sangat rendah, namun bergetar karena amarah yang ditahan. Mahendra menyatakan bahwa dia sudah lama mencium bau busuk pengkhianatan di kantornya, dan dia sengaja membiarkan mereka bergerak untuk melihat seberapa jauh keberanian para pengkhianat itu. Mahendra melangkah mendekati Galih, lalu merenggut tanda pengenal manajer dari leher pria itu hingga talinya terputus. Tanpa ampun, Mahendra mengumumkan di depan seluruh staf dan investor bahwa mulai detik ini, Galih dan Saskia tidak hanya dipecat secara tidak hormat, tapi mereka juga akan menghadapi tuntutan hukum berlapis atas sabotase industri dan pencemaran nama baik. Saskia mencoba bersimpuh di kaki Mahendra sambil menangis histeris, memohon ampunan, namun Mahendra bahkan tidak sudi melihatnya. Petugas keamanan yang sudah dipanggil segera masuk dan menyeret Galih serta Saskia keluar dari ruang rapat. Teriakan histeris Saskia dan rintihan minta maaf Galih menggema di sepanjang koridor, namun tidak ada satu orang pun yang merasa kasihan. Setelah pintu ruang rapat tertutup rapat, Mahendra berbalik menatap Nala yang masih gemetar. Di depan semua investor yang terpukau dengan ketegasannya, Mahendra menggenggam tangan Nala dengan sangat erat. Ia meminta maaf karena telah menjadikan Nala umpan untuk menangkap para pengkhianat itu. Namun ia berjanji bahwa mulai sekarang tidak akan ada lagi yang bisa menyentuh sehelai rambut pun dari gadis itu. Kini, semua orang di Zulkarnain Tower tahu satu hal penting. Nala Kirana bukan lagi gadis miskin yang bisa mereka injak-injak. Dia adalah kelemahan sekaligus kekuatan terbesar bagi sang singa salju. Dan siapapun yang mencoba bermain api dengannya harus siap hangus menjadi abu. Malam itu, kawasan Menteng yang biasanya tenang mendadak dipenuhi deretan mobil mewah yang harganya di luar nalar. Di sebuah rumah kolonial megah dengan pilar-pilar putih yang menjulang tinggi, cahaya lampu kristal berpendar dari balik jendela-jendela besar, menandakan sebuah pesta besar sedang berlangsung. Namun bagi Nala Kirana, kemegahan ini terasa seperti mimpi yang terlalu indah, sekaligus menakutkan. Nala berdiri kaku di samping Mahendra Zulkarnain. Gaun satin berwarna krem yang membalut tubuhnya membuatnya tampak seperti dewi yang turun dari langit. Sangat kontras dengan seragam cleaning service yang ia kenakan kemarin. Jemari Mahendra yang kokoh menggenggam tangan Nala dengan erat, seolah memberi kekuatan tanpa perlu banyak bicara.
Langkah mereka memasuki ballroom disambut dengan tatapan penuh tanya dari para tamu undangan yang merupakan kaum elit ibu kota. Di tengah ruangan, seorang pria tua berdiri dengan gagah. Ia mengenakan setelan jas buatan penjahit terbaik London. Punggungnya tegak dan matanya yang tajam menatap ke arah kerumunan. Nala menghentikan langkahnya secara tiba-tiba. Jantungnya berdegup kencang, napasnya seolah tertahan di tenggorokan. Pria tua itu, wajah itu, sangat familiar. Meski kini rambutnya tertata rapi dan tidak lagi mengenakan kacamata hitam yang usang, Nala tidak mungkin salah mengenali raut wajahnya. Kakek Marwan? Gumam Nala pelan, suaranya nyaris hilang ditelan hiruk pikuk suara biola. Pria tua itu tersenyum lebar, sebuah senyuman yang hangat dan tulus. Persis seperti senyuman yang selalu ia berikan saat menerima nasi bungkus dari Nala di jembatan penyeberangan dulu. Ia melangkah maju, melewati para kolega bisnis yang membungkuk hormat padanya. "Namaku bukan Marwan, Nala. Aku Wirawan Zulkarnain," ucap pria tua itu dengan suara yang berat namun penuh kasih. "Dan selamat datang di rumahmu yang baru." Nala terpaku, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Pengemis buta yang sering ia beri makan, orang yang ia kasihani dan ia lindungi dari panasnya terik matahari Mega Kuningan, ternyata adalah sang legenda bisnis, pemilik asli Zulkarnain Group. Eyang Wirawan memegang kedua bahu Nala dengan lembut. Di depan seluruh tamu undangan yang kini terdiam 1000 bahasa, pria tua itu berbicara dengan lantang. Ia bercerita tentang keputusannya untuk menyamar, mencari satu-satunya hati yang tulus di dunia yang penuh dengan kemunafikan. Ia bercerita tentang seorang gadis miskin yang rela menahan lapar hanya demi membagi nasi bungkusnya dengan seorang pengemis buta yang ia anggap tidak punya siapa-siapa. "Mahendra," panggil Eyang Wirawan sambil menoleh ke arah cucunya. "Kakek memberikan restu penuh untukmu. Jaga dia karena dia adalah harta paling berharga yang pernah ditemukan oleh keluarga Zulkarnain." Setelah pesta mulai mencair, Mahendra membawa Nala ke sebuah balkon yang menghadap ke arah taman mawar yang luas. Angin malam yang sejuk menerpa wajah Nala, mencoba menyadarkannya bahwa semua ini bukan sekadar bunga tidur. Mahendra berdiri di belakang Nala memperhatikan gadis itu dengan tatapan yang kini tidak lagi dingin. Si singa salju yang ditakuti seluruh rekan bisnisnya itu kini tampak melunak. Ia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam dari balik jasnya. Di dalamnya ada dokumen kontrak pernikahan yang kemarin Nala tanda tangani dengan terburu-buru. "Nala," panggil Mahendra pelan. "Pak Mahendra, saya masih merasa tidak pantas ada di sini. Semua ini terlalu cepat." Mahendra tidak menjawab. Sebaliknya, ia justru merobek dokumen kontrak itu menjadi potongan-potongan kecil di depan mata Nala. Serpihan kertas itu terbang terbawa angin malam, hilang di kegelapan taman. "Kontrak itu sudah tidak berlaku," ucap Mahendra dengan suara yang rendah yang menggetarkan hati. "Aku tidak ingin kau berada di sampingku karena sebuah kesepakatan tertulis. Aku tidak ingin melindungimu karena aku merasa kasihan." Mahendra melangkah maju, memperkecil jarak di antara mereka. Ia meraih tangan Nala, lalu mengecup punggung tangannya dengan sangat lembut. Sebuah tindakan yang membuat Nala merasa seluruh dunianya berhenti berputar. "Awalnya aku setuju dengan rencana Eyang karena aku butuh istri untuk meredam gosip itu. Tapi saat aku melihat ketenanganmu di dalam lift yang macet itu, saat aku melihatmu tetap tegar meski dihina oleh Saskia dan Galih, aku menyadari sesuatu." Mahendra menatap jauh ke dalam mata Nala, mencari kepastian di sana. "Aku mencintaimu, Nala Kirana, bukan sebagai gadis yang butuh ditolong, tapi sebagai wanita yang mampu meluluhkan hatiku yang beku. Jadi, lupakan kontrak 1 miliar itu. Aku ingin menawarkan komitmen seumur hidup. Maukah kau benar-benar menjadi istriku? Bukan karena uang, tapi karena kita berdua." Air mata kebahagiaan akhirnya tumpah membasahi pipi Nala. Ia tidak pernah menyangka bahwa sebungkus nasi dan ketulusan hatinya akan membawanya pada takdir sehebat ini. Nala mengangguk pelan, menyandarkan kepalanya di dada bidang Mahendra yang hangat. Malam itu, di bawah saksi ribuan bintang di langit menteng, kisah gadis rusun yang malang telah resmi berakhir. Kini, sebuah lembaran baru dimulai. Sebuah kisah tentang cinta yang tidak memandang kasta, tentang kebaikan yang selalu menemukan jalannya pulang, dan tentang bagaimana seorang Nala Kirana akhirnya menemukan tempat di mana ia benar-benar dihargai dan dicintai dengan sepenuh hati.